Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Haya dalam pembelajaran prakarya khususnya untuk kelas 7 SMP. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas kerajinan dari serat alam lagi. Pembelajaran ini yakni mengenai produk kerajinan serat tumbuhan, yang kedua produk kerajinan serat hewan, yang ketiga kemasan produk kerajinan bahan serat, yang keempat contoh proyek kerajinan bahan serat. Produk kerajinan serat tumbuhan. Pernahkah kamu melihat kerajinan yang menggunakan bahan dasar daun? Daun yang digunakan sebagai produk kerajinan disebut dengan serat alam. Serat alam yang bisa digunakan diantaranya daun enceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang atau pelepah pisang, daun kelapa atau janur, daun lontar, daun pandan, dan daun pohon gebang. Selain daun, ada juga akar, biji, dan batang. Apakah di daerah kamu menghasilkan banyak daun semacam ini? Tentunya banyak ya. Dan pernahkah kamu melihat enceng gondok yang biasa tumbuh di air? Enceng gondok termasuk jenis tanaman pengganggu. Namun, bagi warga daerah tertentu seperti di Kulon Progo, Yogyakarta, enceng gondok menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Daerah ini menjadi sentra kerajinan tangan dari enceng gondok. Selain enceng gondok, masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat alam yang sudah digeluti oleh perajin di berbagai daerah. Nah, di situ ada contoh bahan serat dari tumbuhan. Bahan tersebut diolah dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Seperti ada serat pelepah pisang, hasilnya coklat seperti itu, serat daun pandan, dan serat enceng gondok. Semuanya murni dikeringkan menggunakan sinar matahari secara langsung. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam, namun ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat atau zat pengawet lainnya sehingga bahan serat alam dapat tahan lama tanpa jamur. Anak, di sini ada alat produksi kerajinan untuk serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produksi kerajinan dari bahan serat alam memang cukup banyak jenisnya. Peralatan yang digunakan memang harus sesuai dengan kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam. Di situ ada gunting, ada cutter, ada pisau, ada lem tembak, dan ada jarum. Dan di sini juga ada alat produksi kerajinan serat alam yang tergolong peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu seperti mesin jahit, mesin tenun, mesin pemisah sabut kelapa, dan banyak lagi aneka mesin yang akan digunakan untuk mengolah kerajinan serat tumbuhan. Tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan bahan serat alam itu sendiri. Di sini ada contoh
produk kerajinan serat alam. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun pelepah pisang atau pandan atau enceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Di bawah ini ada contoh hasil kerajinan dari serat alam tersebut. Di situ ada gambar A, itu merupakan produk kerajinan dari pelepah pisang. Selanjutnya yang B itu merupakan produk dari daun enceng gondok. Yang C itu merupakan produk dari pandan, yang D rumput lingi, dan yang terakhir rumput getak. Ternyata banyak ya produknya yang dihasilkan dari serat alam. Tentunya harus digunakan atau diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Selain produk kerajinan dari serat tumbuhan, di sini juga ada produk kerajinan dari serat hewan. Pernahkah kamu melihat kerajinan yang menggunakan bahan dasar serat hewan? Serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan adalah bulu domba, serat ulat sutra, bulu biri-biri, dan kulit hewan. Apakah di daerahmu menghasilkan banyak semacam ini? Tentunya kalau hewan-hewan tertentu seperti biri-biri mungkin sulit ya dicari di Indonesia. Dan pernahkah kamu melihat bulu domba? Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti syal, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula yang dibuat menjadi sarung, bantal kursi, dan taplak. Daerah penghasil bulu domba sebagai produk kerajinan diantaranya Tapos di Indramayu. Perajin daerah ini menyulap bulu domba menjadi hiasan yang menarik dan kreatif. Masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat hewan ini sudah digeluti oleh perajin di beberapa daerah. Melihat semakin variatifnya minat masyarakat. Di sini ada bahan serat hewan. Gambar di samping merupakan bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Gambar pertama merupakan serat wol dari bulu domba, ada serat sutra dari kepompong ulat sutra, dan yang terakhir ada serat dari bulu alpaka. Bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara yang dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat disajikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun. Serat bulu domba atau wool memiliki kelebihan diantaranya berat, hangat, dan halus. Oleh sebab itu, bahan serat ini cocok dimanfaatkan sebagai produk fashion. Di sini ada alat produksi kerajinan serat hewan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam memang cukup banyak. Peralatan yang digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat hewan. Di situ ada gunting, ada alat pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan, seperti alat pintal dan alat penggulung benang. Alat tersebut dapat dibuat dalam bentuk tradisional. Pembelajaran ini yakni mengenai produk kerajinan serat tumbuhan, yang kedua produk kerajinan serat hewan, yang ketiga kemasan produk kerajinan bahan serat,
Yang keempat, contoh proyek kerajinan bahan serat. Selanjutnya kita akan membahas kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan juga sangat membantu para perajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada konsumennya. Hanya dalam beberapa detik saja, sebuah kemasan dapat berubah cara pikir seseorang dari tidak tertarik menjadi tertarik terhadap sebuah produk. Nah, dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Keempat, fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Penting untuk dipahami bahwa produk yang diperuntukkan untuk dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Sedangkan jika untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Ada contoh proyek kerajinan bahan serat. Itu ada membuat kerajinan rompi serat kayu. Jadi kalian harus merencanakan dulu dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dulu, menentukan bahan dan fungsi produk kerajinan modifikasi dari bahan alam, yaitu serat kayu, contohnya serat kayu melinjo. Nah, kalau kalian mau membuat produk, nanti kalian akan diberikan tugas seperti ini, merancang bagaimana membuat atau proyek kerajinan bahan serat. Silahkan dilihat. Di sini juga ada membuat karya kerajinan, ada bahan-bahannya juga, ada teknik-tekniknya juga. Itu harus lengkap ya. Nah, yang terakhir harus ada evaluasinya. Kalian nanti akan membuat hal semacam ini dari membuat produk karyanya dan juga kemasannya. Jadi ada 2 benda yang harus kalian lakukan, harus kalian produksi, begitu nggih? Terima kasih pelajaran prakarya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.